Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan video kita yang kemarin, pembahasan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ya. Lanjutan dari ayat kemarin, Allah Subhanahu wa taala ya setelah menyebutkan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa dengan ayat ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ya, dan barang siapa, ya ini Allah Subhanahu wa taala mengulangi ayatnya yang sebelumnya telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat sebelumnya, video yang sudah kita sebutkan di pertemuan kita di hari kemarin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan lagi wa man kana maridun, dan barang siapa yang sakit, wa man kana maridun aw ala safarin, dan kemudian barang siapa yang sakit dan kemudian dalam keadaan safar, fa'iddatum min ayyamin ukhra, ya dia boleh mengqadanya setelah bulan Ramadan, ya di hari-hari setelah bulan Ramadan. Ya, inilah Allah Subhanahu wa taala mengulangi penjelasannya setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya diwajibkannya puasa secara menyeluruh. Tidak ada pilihan bagi kaum muslimin untuk memilih bolehnya mereka tidak puasa dan bolehnya tidak. Ya, yang sebelumnya, ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa bolehnya kaum muslimin memilih boleh berpuasa dan boleh tidak, dengan menyebutkan barang siapa yang sakit dan barang siapa yang sedang safar. Kemudian ya setelah Allah Subhanahu wa taala menghapus hukum daripada pemilihan kaum muslimin untuk boleh memilih, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman syahida minkumus syahra, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan secara keseluruhan puasa di bulan Ramadan, tidak ada pilihan bagi kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu mengulangi wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di umat-umat terdahulu semuanya diturunkan di dalam bulan Ramadan. Inilah keutamaan daripada bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup kitab-kitabnya dengan Al-Qur'an. Ya, hadis yang disampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah melalui jalan sahabat Wathilah ya Ibnul Asqa, beliau Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kitab ya Suhuf Ibrahim unzila fi awwal lailin min Ramadan. Sesungguhnya kitab Injil diturunkan di malam pertama bulan Ramadan, dan kemudian kitab Zabur disebutkan bahwa unzilat fi sintai asyr min Ramadan. Ya, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam diturunkan pada malam yang ke-12. Kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa diturunkan di malam yang ke-6 di bulan Ramadan atau malam ke-7 bulan Ramadan. Kemudian kitab Injil ya diturunkan di malam yang ke-13 atau ke-14 bulan Ramadan. Kemudian Al-Qur'an ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan di malam yang ke-24, yang bertepatan, para ulama menyebutkan malam ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam Subhanahu wa taala menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, demikianlah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan bagi kaum muslimin untuk ya bagi mereka yang sakit dan bagi mereka yang sedang safar. Yuridullahu bikumul yusra. Sesungguhnya Allah menginginkan kita dengan kemudahan. Allah memberikan kita kemudahan. Allah menginginkan kita dengan segala kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kaum muslimin yang ketika mereka sakit, mereka boleh tidak berpuasa, dan kemudian boleh mereka mengqadha, wajib untuk mengqadha setelah bulan Ramadan. Ya, sejumlah hari yang mereka tidak berpuasa. Dan bagi mereka yang sedang safar, Allah Subhanahu wa taala katakan yuridullahu bikumul usra wala yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kalian kemudahan dan tidak Allah Subhanahu wa taala inginkan kalian dengan kesusahan. Ya, mereka yang sedang safar boleh mereka tidak berpuasa, akan tetapi mereka wajib mengqadha setelah bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan menutup ayatnya ya walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, dan kemudian kalian lengkapilah hari-hari yang sudah kalian lewati di bulan Ramadan yang tidak kalian puasa, tutuplah, lengkapinya, sempurnakanlah hari kalian dengan berpuasa di bulan di luar daripada bulan Ramadan. Ya,
walitukmilul iddata, lengkapi sempurnakanlah hari yang tidak kalian puasa di bulan Ramadan. Kalian puasa di luar bulan Ramadan, lengkapi sempurnakanlah hari kosongmu itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, ya. Dan kemudian setelah kalian melakukan semua ibadah, aktivitas ibadah kalian, ibadah puasa, qiyam Ramadan, tilawatil Quran dan ibadah-ibadah lainnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan Allahu Akbar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa para ulama, ya, dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ayat ini, ya, dijelaskan bahwa ayat ini diwajibkannya bagi kaum muslimin untuk bertakbir di malam Lailatul Idul Fitri, ya, ketika memasuki malam Lailatul Idul Fitri, memasuki hari Idul Fitri, maka wajib, ya, disunnahkan atau diwajibkan bagi kaum muslimin untuk bertakbir, ya, mengumandangkan takbir Allahu Akbar, ya, di akhir bulan Ramadan dan memasuki bulan Syawal, ya, yang di awal bulan Syawal yang merupakan ibadah kaum muslimin yang sungguh mulia, yaitu Idul Fitri. Demikian hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.